Intip dulu, coba kita lihat. Oke, sudah siap mikrofonnya. Kita akan lihat lagi profilnya. Pak Sandy mungkin boleh tolong dibukakan ya. Seorang karyawan masih aktif loh teman-teman ya. Siapa di antara Anda yang sudah menjabat sebagai karyawan selama lebih dari 18 tahun? Ada? Boleh chat di chat room. Wah, Pak Martin dari Cibubur. Saya mau Gold Agency. Oke, Pak Martin konsisten Pak. Ya, miliki jiwa pemenang. Nah, oke, di sini kita sudah buka profilnya yang akan kita ajak ngobrol ya di sesi yang terakhir, yaitu karyawan 18 tahun milik Salim Group. Wah, ini perusahaan apa ya? Oke, langsung saja kita pergi ke Batam, balik lagi ke Batam ya, bertemu dengan Pak Yanselmus Nangga ya, Bronze Agency dari Batam. Selamat malam Pak Yansel. Malam Pak. Oke, sudah siap kali ini Pak ya? Oke, mantap. Wah, di belakangnya sudah ada ini apa keluarganya, ya, ada foto ya, keren juga nih. Oke, Pak Yansel, gimana kabar? Sehat semua? Amin Pak, sehat Pak, sampai sekarang sehat. Sehat ya, oke baik. Pak Yansel, langsung saja kita ngobrol-ngobrol nih Pak. 18 tahun karyawan, wah, 18 tahun tuh lama loh Pak. Berasa cepat apa berasa lama sih Pak? Ya, lumayan lama Pak, 18 tahun. Oke. Pak Randi dari Batam, senyumnya lebar sekali Pak. Saya bisa lihat. Oke, GoPro nih ya Pak Randi ya, Pak Hotbiniar. Oke Pak ya. Ya Pak Yansel ya. Jadi 18 ya, tahun ini gimana Pak? Coba tolong ceritakan dulu ke teman-temannya supaya kenal ya bahwa Pak Yansel ini punya latar belakang juga toh, nggak langsung Bronze Agency. Apa kesibukannya di 18 tahun itu Pak? Seperti apa pekerjaannya, boleh diceritakan dulu Pak, silakan Pak. Baik, selamat malam buat teman-teman semua, mitra 3i dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri, mitra-mitra kami juga di sana. Ya, selama 18 tahun kami sebagai karyawan di sebuah perusahaan kebetulan juga di bawah naungan Salim Group. Ya, perusahaan kami yakni berusaha di peternakan, tepatnya itu peternakan babi, persis kurang lebih 20 menit dari Batam menyeberang ke Pulau Seberang. Ya, perusahaan ini perusahaan terbesar kurang lebih se-kawasan Asia Tenggara yang tiap hari ekspor babi, produksi babi ke Singapura hampir dengan 1.000 ekor per hari. Ya, ini adalah awal mula kami berkarya di sini dan sehari-hari kami pergi pagi, pulang sore, kurang lebih hampir 18 tahun, mulai dari anak muda sampai dengan sekarang punya istri dan anak 3. Satu hal yang luar biasa perjuangan ini sehingga boleh berada di sini dengan teman-teman semua, tentu bukan karena saya hebat, bukan karena saya bisa, tetapi semua karena mentor-mentor saya yang luar biasa, ya Ibu Cecilia, Ibu Pariyati, Pak Abrian Gapo, ya mungkin yang buat saya sampai dengan saat ini adalah ketulusan beliau yang membimbing kami hingga dengan saat ini. Ya, satu luar biasa adalah beliau sendiri, di mana Pak Abrian Gapo selaku upline saya, ya mungkin ketika awal mulai menerangkan bisnis ini, awalnya sih saya sangat sombong kesannya, karena kenapa? Karena tempat di mana kami bekerja itu memang sudah fasilitasnya untuk asuransi kesehatan itu dari CIR juga. Kemudian sebagai karyawan tetap memang agak kesannya seolah-olah posisinya sudah paling atas. Ya nyatanya memang mau tidak mau, suka tidak suka di Kota Batam perjuangan luar biasa, dan juga di mana ketika untuk mendapatkan gaji ataupun kenaikan UMK mungkin di kota-kota lain aman-aman saja, di Batam tiap tahun mungkin harus ada demonstrasi besar-besaran untuk menunjang gaji bagi karyawan dengan cara demo. Ya mungkin seperti itu latar belakang kami kurang lebih 18 tahun sebagai karyawan. Baik, Pak Yansel ya, banyak sekali kisahnya ya, sampai ada demo-demo segala ya. Oke. Ya Pak Yansel, terus gimana ceritanya bisa kenal dengan 3i ini Pak? Baik, terima kasih sekali lagi ya buat mentor kami Pak Abrian Gapo, selamat malam, yang semalam ini menyaksikan kami bisa berada di depan ya layar Zoom ini. Ya tentu karena ketulusan beliau dalam membimbing kami.
terus terang pada awal beliau mengenalkan bisnis ini kepada kami, kesannya memang seperti tadi saya katakan agak sombong, karena semuanya kami sudah dapatkan di perusahaan, khususnya di asuransi kesehatan, karena kami mendapatkan asuransi kesehatan dari CAR juga, karena kebetulan Salim Group. Nah, ketika 2 kali 3 kali ketemu, beliau selalu menceritakan tentang bisnis 3i. Ya, bisnis 3i ini memang sangat booming saat itu di Kota Batam, dan di mana-mana pasti orang bercerita tentang 3i. Nah, suatu ketika saya juga penasaran di mana saya harus bertanya tentang 3i ini, dan saya harus menghadap yakni di HRD untuk menanyakan bahwa seingat saya bahwa mendengar juga bahwa ada asuransi CAR, dan saya sempat tanya ke HRD yakni di seorang ibu, saya bilang, Bu, apakah benar kita dari karyawan PT ITS ada asuransi kesehatan dari CAR? Beliau mengatakan iya. Lalu saya hanya berkeinginan, kira-kira bisa nggak saya minta nomor ID-nya? ID apa Pak? Memang ada kebingungan saat itu ketika saat minta nomor ID, karena saya mau menjalankan bisnisnya, Bu. Oh, gini saja Pak, kata HRD, gini saja Pak, Bapak saya kasih nomor handphone orang office-nya, kebetulan kantornya itu persis berada di Rumah Sakit Awal Bros di Kota Batam, di samping Awal Bros itu kantor CAR-nya. Lalu saya menelpon beliau mengatakan, Pak, kalau yang itu beda produknya Pak, jadi kalau Bapak mau daftarkan itu Bapak harus mendaftarkan ulang, itu lewat leader-leader atau agen-agen 3i yang ada di Kota Batam. Lalu saya penasaran dan saya selalu mengikuti secara diam-diam tentang 3i ini. Sebelumnya Pak Brian sudah menjelaskan kepada saya tentang 3i, tapi saya memang agak cuek, tetapi di belakangnya saya diam-diam mengikuti, melihat perkembangan 3i seperti apa. Akhirnya saya berdiskusi dengan istri saya, karena kebetulan jauh hari sebelumnya istri saya juga sudah ditawarkan oleh beberapa agen untuk mengikuti program ini. Dan saya memang menolak, karena saya mengatakan bahwa semua sudah didapatkan di kami, di karyawan Pulau Bulan saat itu. Ya, memang agak perlawanan saat itu, tapi saya mengatakan, saya hanya meyakinkan istri saya bahwa saya sudah percaya dengan produk ini, dan saya melihat bahwa memang ini sangat dahsyat saat ini. Dan akhirnya bahwa saya memulai bisnis ini dengan meminjam uang di koperasi karyawan. Saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa, tetapi saya meminjam uang di koperasi saya kurang lebih 5 juta untuk memulai bisnis ini. Karena 2 juta untuk keperluan keluarga saya, kemudian 3 juta itu saya pakai untuk mendaftarkan 3 ID bersama saya, 4 ID, dan memang saya pikirkan waktu itu adalah bagaimana saya yang pertama-tama adalah bisa menciptakan elit. Maka cara pertama adalah saya mendaftarkan saya dan anak saya 3 orang untuk di bawah saya. Dan kemudian saya mendapatkan 1 orang, persis saya telepon itu di kota ND, kemudian satunya di Kota Batam untuk mendapatkan elit. Ya, karena saya juga takut ketika saya harus memulainya ini dengan cara seperti ini. Setidaknya kalau memang saya tidak mendapatkan itu, saya sudah punya stok uang, ya. Tadi stok uang kurang lebih 1.600.000 masih sisa, karena saya juga takut bahwa di bulan kedua saya tidak menemukan orang. Jadi saya mulai cari akal bagaimana cara untuk menemukan supaya saya bisa dapat elit. Sehingga saya mendaftarkan anak 3 dengan 2 mitra, 1 mitra dari Ende dan 1 mitra dari Batam. Dan kebetulan dari Ende ada nonton juga malam ini bersama saya, Pak Bernard Nosi. Oke, baik. Satu keputusan yang luar biasa ya, berani pinjam modal nih Pak. Posisi berarti kan lagi nggak pegang uang ya, sehingga nggak bisa menjalankan bisnis ini. Dan itu menjadi alasan yang klasik biasanya bagi orang-orang di luar sana yang merasa dalam tanda kutip nggak berdaya, nggak punya uang nih Pak, apalagi pandemik begini ya. Ya, tapi Pak Yansel berani pinjam uang ya. Ya, tapi tentu dengan perhitungan ya, dengan perhitungan. Dan akhirnya setelah demi tahap Pak Yansel bisa naik juga nih ke posisi bronze agensi nih Pak. Itu boleh diceritakan Pak bagaimana tips-tipsnya, prosesnya supaya bisa apa yang Bapak lakukan kemarin? Mungkin boleh diceritakan. Dengar-dengar dari media sosial Pak ya? Ya, siap Pak.
Baik, dari awal mula saya bergabung di sini memang pertamanya pikirnya biasa-biasa saja sehingga bisa berjalan walaupun pelan-pelan tapi saya mengikuti, tetapi ternyata memang sesuatu yang direncanakan dengan tulus benar hasilnya benar-benar mulus. Dalam hal ini ketika saya mengawali dengan 5 orang, ternyata di belakang saya orang mitra-mitra saya juga menjalankan hal ini sangat luar biasa, sehingga di bulan ketiga saya bisa naik tim agensi, di bulan keempat saya bisa naik leader agensi, dan kurang lebih setahun juga saya bisa masuk ke bronze. Memang posisinya saat ini adalah musim corona, di mana ketika orang sangat takut dengan corona, ya saya bisa menikmati itu dengan posisi sebagai bronze agensi. Dan memang dalam perjalanan untuk mendapatkan teman-teman atau mitra-mitra tentu selalu melewat telepon dan Facebook. Ya kurang lebih Pak Sandy, Pak Frans bisa lihat Facebook saya, ya mungkin hampir per 2 menit itu menaikkan status CAR. Ya, tidak pernah status yang lain semenjak mengenal, dan memang kata upline saya bahwa kalau memang ingin menjalankan bisnis ini, ingin benar-benar siap bahwa harus mempersiapkan gelas kosong. Kenapa? Karena kita harus belajar, kita harus berbagi, kita harus belajar, berbagi, kerja, lakukan dan lakukan terus sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian yang selalu diingatkan oleh agen upline kami, mentor hebat kami, Pak Brian Gapo. Belajar, lakukan, belajar, lakukan, belajar, dan lakukan. Sehingga kalian bisa menikmati dan bisa membuktikan kepada orang-orang tercinta. Demikian yang kami bisa lakukan. Ya, Pak, boleh dibongkar sedikit apa yang dilakukan Pak Yansel untuk bisa menggarap prospek-prospek dari online, Pak, dari media sosial, misalkan saya dengar cukup menguasai tekniknya. Boleh dibongkar sedikit? Banyak juga nggak apa-apa. Baik. Baik, baik, teman-teman sekalian, mungkin ada sesuatu hal yang paling susah. Ya benar katakan susah, bahwa kita sebagai karyawan di mana harus menggunakan waktu di sela-sela waktu istirahat, bahkan kita juga mencuri waktu kegiatan kita di perusahaan untuk berbagi pengalaman kita atau maintain teman-teman kita di luar daerah. Ya jujur bahwa mitra kami di Kota Batam tidak seberapa, tetapi lebih banyak di luar, yaitu di Flores dan di Kalimantan. Dan memang kami harus memiliki waktu yang khusus untuk menghubungi teman-teman, benar seperti kata mentor kami, Ibu Enila, bagaimana membuat mereka sebetah mungkin, menyapa mereka, menjadikan mereka sebagai keluarga, sehingga hubungan ini di bisnis ini tidak hanya mitra dengan upline-nya, tetapi bagaimana kita sebagai satu keluarga besar yang memiliki satu kendaraan sama menuju tujuan yang sama. Sehingga di mana kita ketika menjalankan bisnis ini bukan karena orang mencari sesuatu yang hebat di sini, tetapi bagaimana ketika orang merasa nyaman ketika menjalankan bisnis ini, karena hubungan kita dengan mitra-mitra kita sangat baik. Dan di sini kami juga selalu membuat satu grup untuk diskusi, yakni antara kami sendiri dan juga bimbingan upline-upline kami, sehingga hubungan ini memang sangat baik dan sangat membuat kami betah dalam menjalankan bisnis ini. Dan untuk menguasai hal-hal lain mungkin tidak lebih, tetapi hanya mengandalkan handphone. Ya kebetulan dulu handphonenya jelek, tetapi ketika mendapatkan bonus di 3i ini, kami boleh mengganti sedikit demi sedikit, mulai dari handphone, dan bisa dengan malam ini ketika bisa menikmati bonus bronze ini, kami bisa membelinya laptop, sehingga semakin hari kami juga merasa semakin nyaman dalam menjalankan bisnis ini, Pak. Demikian Pak Frans. Jadi tidak ada yang sulit meskipun situasi kita seperti ini ya, masih ada jalan juga ya, nggak bisa offline ya, online. Toh banyak orang yang sudah coba, termasuk Pak Yansel juga sudah coba, dan buktinya ada hasilnya gitu ya. Nah, apalagi kita yang sekarang lagi online kan, mungkin nggak berasa gitu ya, banyak orang yang lagi dengerin kan kadang-kadang, bisa nggak ya online, bisa nggak? Sekarang lagi online, betul nggak? Sekarang lagi online. Online supaya bisa kayak Pak Yansel, nah sekarang lagi online padahal kan gitu. Ya, jadi sebenarnya semua orang bisa gitu, cuman hanya karena belum terbiasa aja gitu ya, perlu membiasakan diri. Baik Pak Yansel,
Masih ada kesempatan Pak, apa yang bisa Bapak mungkin buat closing statement-nya sebelum kita akhiri sesi kita nih Pak. Apa yang Bapak bisa bagikan spirit, semangat buat teman-teman semua dimanapun berada ya, agar ya sebenarnya ini peluang kita loh, supaya bisa dapat penghasilan dari rumah ya 3i Network jalannya. Silakan Pak Yansel, gimana Pak? Baik, buat teman-teman yang mungkin senasib dengan saya sebagai karyawan kurang lebih 18 tahun di Kota Batam. Memang Kota Batam bukan kota yang enak, tetapi bagaimana kalau tidak kerja tidak makan. Ya dalam hal ini kalau saya hanya mau mengatakan kalau ada teman-teman yang saat ini seperti saya masih sebagai karyawan, saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman kalau hari ini mungkin UMK Batam tahun ini belum sampai ke 5 juta, masih dengan 4 juta lebih. Artinya saya hanya mau menggugah hati teman-teman sekalian, kalau saat ini, kalaupun UMK Batam saat ini 5 juta, kira-kira 5 tahun ke depan, UMK Batam kira-kira sampai nggak dengan angka 10 juta. Kalau tidak sampai, mari kita sama-sama berjuang di sini, kita buktikan kepada teman-teman, dan saya membuktikan, saya 18 tahun tidak pernah mengganti posisi di karyawan, naik posisi sedikit pun. Masih sebagai karyawan biasa, masih sebagai worker abadi. Tetapi melalui 3i ini saya bisa membuktikan teman-teman kalau sebagai karyawan kenaikan gaji hanya 1 tahun sekali, dan kurang lebih tidak lebih dari 500.000, di bawah 400.000. Mengapa harus tunggu setahun sekali? Tetapi di sini di 3i ini kita bisa buktikan selain kenaikan gaji bisa tiap bulan, kita juga bisa menikmati bonus posisi yang mungkin bisa kita nikmati. Ya, dan bisa dilihat di naik posisi di bonus posisi tim agensi kurang lebih 600. Bonus posisi leader agensi kurang lebih 720. Bonus posisi di bronze agensi kurang lebih 1.500.000. Dan inilah yang bisa kita temukan di sini, bagaimana kita bisa menemukan solusi untuk mengikuti 3i yang luar biasa ini. Karena kalau kita hanya mengharapkan di perusahaan, tentu kita tidak bisa menemukan hal ini. Kenapa? Kalaupun 5 tahun saat ini tidak bisa, kalaupun naik 300 kali 5 baru 1.500.000. Artinya kalau 1.500.000 tambah dengan 5 juta gaji saat ini, maka gaji 5 tahun ke depan pun masih dengan 6.500.000. Nah ini kalaupun kenaikan besar, tetapi kalau tidak Pak, kami di Batam memang harus demo untuk naik gaji. Tetapi di 3i ini tidak perlu demo Pak, tanggal 15 kita selalu dapatkan gaji yang tidak pernah diketahui orang. Memang jujur, tanggal 15 kami gaji dari CAR, tanggal 25 kami gaji dari perusahaan. Dari setiap bulan kami dapat gaji, 2 slip gaji dari perusahaan dan juga dari CAR. Dan saat ini istri kami juga dapat sebagai posisi tim agensi, anak saya juga dapat posisi tim agensi. Karena itu cita-cita saya juga bahwa saya bisa memberikan sesuatu yang lebih buat mereka, karena memang kami mulainya dengan susah Pak. Kami merantau dari Flores ke sini bukan orang hebat, orang kaya, tetapi kami hanya memperjuangkan nasib, merubah nasib kami, tetapi nyatanya bahwa kami harus bekerja sampai dengan 18 tahun. Tetapi di 3i ini kami hanya bekerja 1,5 tahun, kami bisa melewati gaji saya selama 18 tahun. Karena di 3i ini selama bonus bronze itu bisa di atas gaji saya saat ini Pak. Baik mulai dari basic sampai dengan tambahan-tambahan lain itu sudah lewat. Jadi luar biasa, puji Tuhan bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang terindah ketika kita benar-benar tulus. Di sini saya hanya mengatakan atau sering mengatakan kepada mitra-mitra saya, kalau kita bekerja dengan tulus, maka hasilnya pasti mulus. Kalau hasilnya pasti mulus, maka fulus itu juga akan lancar mengalir setiap bulan ke rekening kita. Nah ini yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Jangan berharap lembu dari perusahaan, jangan berharap gaji naik tiap tahun, karena apalagi saat ini masanya corona, saya rasa gaji pun tidak akan naik di Kota Batam, karena banyak juga perusahaan yang tutup, banyak juga lamaran pekerjaan yang sangat numpuk, yang susah diterima oleh perusahaan, karena memang resikonya besar bagaimana menerima karyawan baru lagi, karena dengan keadaan musim corona. Kami di Batam zona merah, yang mana hari-hari kami agak dalam pergerakan agak susah, tidak bisa bergerak kemana-mana lagi, selain fokus pada pekerjaan yang sudah ada pada kami sendiri dan juga menjalankan bisnis 3i. Demikian Pak. Baik, rasanya asik ya, bisa punya gaji ada 2, satu gaji dari perusahaan, satu lagi dari 3i. Teman-teman, mau nggak seperti Pak Yansel ya?
bisa punya, ya kalau masih kerja di kantor ya, kalau saya sih udah nggak kerja di kantor, cuman satu dari 3i, tapi bisa naik Apa sih? apa, Pak Yansel bilang bisa naik gaji terus ya kalau dari 3i ya, tapi sebenarnya bukan gaji sih ya, kita ngomongnya komisi ya, penghasilan Ya, seperti itu. Baik, Pak Yansel, terima kasih sudah sharing ke kita semua. Ada banyak ya kawan-kawan berbagai kota tentunya malam hari ini. Saya lihat ada yang dari Batam, dari Jember, dari banyak deh. Ya, nggak semuanya tulis di bagian belakang namanya, jadi saya kurang paham juga nih. Tapi banyak sekali yang nonton, dan tentunya cerita dari Pak Yansel ini membuat teman-teman yang masih baru saja dapat info tentang 3i. Oh gitu ya. Ternyata betul ya, 3i ini punyanya Salim Group, dan di sini kita bisa dapat penghasilan, tambahan penghasilan, dan kayaknya di tengah situasi seperti ini, semua orang kalau bisa dapat tambahan penghasilan hanya dari rumah aja, satu apa ya, seperti oase di padang gurun ya. Siapa yang mau punya tambahan penghasilan? Ya, oke. Ya, baik. Sekali lagi Pak Yansel, terima kasih banyak, dan teman-teman semua kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Pak Yansel dari lokasi kita masing-masing ya. Nah, semoga tepuk tangan ini juga bisa memberikan diri kita semangat sendiri ya. Oke, baik. Pak Yansel, sampai jumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Terima kasih sudah berbagi, dan go Crown, Pak. Sukses terus, Pak ya. Amin, Pak. Oke, baik. Ya, teman-teman, tadi meskipun terkendala, Pak Yansel ya di awal ada kendala teknis, tapi akhirnya bisa ketemu juga dengan kita ya. Ya, sama seperti cerita yang tadi soal konsisten ya. Kalau kita ketemu kendala, ketemu tantangan, konsisten saja. Pasti akhirnya solusinya akan ketemu ya, jalan keluar akan ketemu, akhirnya kita bisa maju terus. Nah, teman-teman semua, nggak terasa ya, kita sudah jam 20.23, ini sudah 1 jam lebih, kita kumpul, dimanapun berada, Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton acara pada malam hari ini, semoga kisah-kisah tadi bisa menginspirasi, bisa memotivasi, dan tentu saja tujuan dari acara ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan satu informasi, satu peluang bahwa masih ada harapan, masih ada jalan yang teman-teman bisa tempuh untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara yang mudah, sederhana, bahkan bisa punya proteksi dan investasi. Baik, terima kasih kepada semua partisipan yang ada di Zoom, dan nantinya mungkin akan ada di YouTube juga ya. Semoga kita semua bisa berhasil ya. Semangat ya, harus semangat. Mau punya penghasilan 300 juta sebulan, harus semangat. Dan apalagi bocorannya setiap Senin nantinya akan ada training spesial dari Crown Agency bagi Anda yang sudah bergabung menjadi member. Bagi yang belum bergabung malam ini, segera bergabung. Mau nggak ketemu sama Crown Agency berpenghasilan 200-300 juta sebulan dan mendapatkan tips-tipsnya langsung? Mau ya? Ya, kalau mau segera bergabung malam hari ini juga ya, hubungi pengundang Anda masing-masing. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak pada semuanya sekali lagi, dan kru yang ada di belakang, sukses untuk kita semua. Sampai ketemu lagi, Go Crown. Menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan.
siap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahaya. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh